Halo guys, balik lagi channel Flix. Nah, di video kali ini gue bakal sambil hunting-hunting, sambil hunting di Battle Party, sambil gue cerita ya pengalaman gue tentang MVP. Jadi ini sesuai judulnya. Gue mau ceritain gue ngapain aja sih untuk MVP-an. Nah, sebelum gue cerita, gue mau cerita dulu ada dua hal yang mau gue ceritain. Kemarin, kemarin pagi itu di Discord channel gue, Discord channel Flix ya, ada satu orang yang ngepost di bagian karakter discuss itu tentang eh, gue lupa apa ya tulisannya, pokoknya thank you Bang Flix gitulah ya, thank you Bang Flix. Pokoknya dia pernah tanya-tanya tentang MVP-an, tentang build dan segala macam, terus gue jawab. Terus kemarin pagi gue baru baca, thank you Bang Flix, akhirnya dia ngerajain satu layar gitu ya untuk MVP-an. Memang gue nggak bilang equipnya standar, gue bilang equipnya juga udah high end lah, bisa dibilangnya udah bener-bener oh, build-nya udah bener-bener bagus, jadi sewajarnya dapetin MVP itu. Nah, tapi dari apa ya, dari feedback seperti itu gue jadi tahu bahwa gue jadi ngerasa termotivasi lebih untuk share apa yang bisa bisa gue kasih lebih. Nah, gue terpikirkan untuk ide ini jadinya, yaitu tentang MVP-an. Nah, gue nggak tahu nanti gaya MVP-an yang bakal gue bahas apakah kalian ngelakuin sama seperti itu. Tapi kalau gue lihat-lihat dari lawan gue, kayaknya jarang yang ngelakuin seperti yang gue lakuin. Nah, ini bersangkutan juga sama cerita kedua ya. Jadi cerita pertamanya itu tadi ya, di Discord ada yang ngomong seperti itu. Nah, cerita keduanya adalah waktu gue MVP-an di Eternal Love, kalian eh, mungkin juga tahu ya kalau gue mainin karakter Sultan Cupu Bandung ya. Jadi dia cara surah yang attack-nya di atas 10.000. Nah, gue tuh gue mainin cara itu juga sama. Eh, Kayak Ormendal lah, gue pakai 3 cara dan lain-lain. Nah, di situ gue sering banget di PM. Intinya adalah lu pakai add-on ya, intinya seperti gitu guys ya. Lu pakai add-on ya, terus ngebantah sampai orangnya marah-marah, sampai apa, sampai berguild-guild loh ya, bukan satu orang tapi berguild-guild. Dia nyangka cheater. Nah, gue bilang langsung laporin aja kalau memang gue cheater ya, karena gue nggak pakai add-on gitu, gue nggak salah. Nah, dari situ gue kepikiran mereka kalah akan sesuatu, cuman mereka nyangkanya adalah mereka kalah itu karena add-on, karena gue pakai add-on. Nah, itu juga salah satu yang mau gue bahas di sini. Gue gak pakai add-on, gue MVP-an seperti biasa, cuman mungkin cara gue yang sedikit beda. Nah, itu yang mau gue bahas di sini. Gue sampai disebut ya, di cara itu gue disebut Gatwing katanya. Bayangin aja Gatwing itu, jadi flywingnya hoki banget lah begitu teler 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 ketemu. Padahal kalau dulu juga gue berapa kali ya post tentang MVP, gue nggak selalu kok tele langsung ketemu gitu, enggak kok. Banyak yang kadang gue 3 menit flywingan tapi nggak ketemu ketemu juga. Gue rasa cukup sering ya, cuman nggak tahu kenapa ya orang pada ngomong kayak gitu. Nah, gue bakal kupas cara bermain MVP gue gitu ya. Oke, gue bakal langsung aja. Ini gue udah catat beberapa poinnya untuk disampaikan. Jadi intinya mau gue tekankan itu, kalau kalian kalah MVP atau lawan ya seperti lawan gue melihat gue gitu ya, kalah MVP mereka nyangkanya atau dan segala macam, gue mau sampaikan satu ke kalian. Kalah itu bukan karena mereka, bukan tentu karena kalah sama orang lain, belum tentu karena mereka cheater, mereka add on dan segala macam. Kalah itu pasti karena ada sesuatu yang mereka lakukan yang lebih unggul. Nah, itu yang mau gue tanamin ya. Jadi menurut gue adalah don't make excuses. Jadi jangan bikin alasan-alasan, tapi find solution ya. Jadi cari solusinya kenapa dia bisa kayak gitu ya. Nah, gue bakal jelasin sebisa gue ya, sedetail-detailnya. Ini benar-benar gaya yang gue lakuin. Jadi gue nggak mentang-mentang gue mau recording jadi gue bikin gaya MVP-nya dibeginiin. Enggak guys, itu benar-benar gaya MVP gue. Nah, gue mau bahas yang pertama adalah syarat mutlak. Yang pertama adalah untuk MVP-an tentunya kalian harus punya karakter yang sudah mumpuni, yang udah cukup jago, udah cukup imba untuk bersaing. Gimana ya, itu nggak ada patokannya lah ya, kalian tahu sendiri lah kalian mampu atau nggak di MVP ya, kalian bisa tes. Nah, solusinya kalau buat kalian yang nggak mampu MVP gimana? Saran gue adalah kalian coba lawan mini boss dulu. Kalau lawan MVP itu 1 jam spawn, 2 jam itu spawn satu MVP. Kalau lawan mini boss itu 2 jam spawn 4 kali mini yang sama, sorry ya. Jadi kalau kalian pikir-pikir, kalau kalian rajin nih, cuman lebih capek ya pengalaman gue. Kalau mini boss itu lebih capek. Kalau kalian rajin dalam 2 jam bunuh 4 kali itu mini boss, ya bolehlah kalian. Gua rasa cukup wajar kalau kalian dari bunuh 4 kali ngedrop 1 kali barang, betul. Ya, lagian juga kalau dibandingin MVP sama mini, mini itu sekarang lebih dikit saingan. Perasaan gue sih begitu, gue nggak tahu benar atau nggak salah. Cuman ya itu menurut gue gitu ya. Jadi saran gue kalau kalian belum terlalu kuat adalah coba minian dulu.
Nah, kita lanjut. Buat yang ngikutin video gue, mungkin kalian ada beberapa yang ngikutin yang tahu bahwa gue tuh kalau MVP-an buka 3 tab atau buka 3 char. Gue pakai 3 char. Yang pertama adalah char buat MVP-an ya. Kalau misalnya Ormendal atau Cupu Bandung itu suranya. Terus gue pasti bawa RK dan ketiga gue bawa Slave Priest ya. Nah, apakah penting? Menurut gue ini penting banget. Kalau RK itu kasih Lord Aura terus dikasih Demeanor buat Sura gitu ya, itu extra damage 40% instan. 40% itu gede banget guys. Damage kalian tadinya 100.000, anggaplah naik 40.000 gitu tiba-tiba. Kali naiknya segitu guys, 40% loh, itu nggak main-main, gede banget. Makanya dibanding build di satu karakter, ada baiknya kalian pakai bantuan gitu ya, dari buff dari yang lain. Nah terus yang kedua adalah Char Priest. Nah, Char Priest gue itu kebanyakan orang pakai Char Priest ya, fungsinya buat apa? Jelas untuk Eterna, untuk rest ya. Jadi Eterna itu ya double attack, berikutnya jadi cepat banget untuk kebunuhnya. Tapi gue nggak tahu kalau orang lain. Tapi kalau gue nggak cuman seperti itu ya. Gue bakal kasih lihat di sini. Gue udah ada cuplikan klip waktu gue kemarin MVP-an siang-siang. Gue mau tunjukin dulu bentar ke kalian ya. Nah ini dia guys, cuplikan waktu gue kemarin MVP-an. Ya kebetulan di sini lawannya Mistris. Nah satu hal yang mau sekalian gue bahas di sini adalah positioning. Jadi positioning kalian mau lawan MVP ada posisinya. Posisinya itu tergantung ya. Gue nggak bilang posisi yang nanti gue kasih lihat itu terbagus, enggak. Cuman mungkin lumayan bagus gitu ya, bisa dibilang. Nah, contohnya kalau Mistress gue selalu spotnya di sini. Kalian kalau yang tukang MVP pasti mulai ini di mana ya? Kenapa di sini? Ini kalian lihat di map ya, bisa lihat ke arah sini, di sininya gede, lihat ke dalam buletan ini apa? Ya itulah pokoknya dalam sini bisa kelihatan, di sini kelihatan, di sini kelihatan. Jadi menurut gue intinya kalau positioning adalah gua intinya adalah kalian bisa ngelihat banyak view dari satu spot gitu. Jangan kalian diem posisinya di sini, diem-diem. Ya, kalian cuma bisa lihat sini dan sini doang gitu. Bayang ya? Ya itu logik sederhana aja tentang positioning. Menurut gua positioning juga cukup membantu ngedapetin MVP. Nah, di video kali ini yang mau gua tekankan adalah uh, tentang penggunaan priestnya ya. Gua play videonya ya. Jadi ini Mistress Spawn, gua di sini tele-telean. Nah ini mau gue bahas juga. Sorry gue mundurin ya sedikit. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini mengenai tentang posisi si flywing yang gue pakai. Jadi gue nggak pakai flywing itu dari map, gue pencet flywing enggak, tapi gue pakai flywing di sini. Jangan flywing ya kalau gue pakainya di ujung sebelah kiri. Kenapa? Supaya nggak ketutupan sama waktu gue select monster. Kalian nanti bisa perhatiin di sini ya. Waktu gue flywing, gue selalu mencet auto attack. Kalian perhatiin ya, gue play. Nih, kalian lihat ya. Jadi gue nggak ngeliatin map untuk MVP-an, tapi gue klik Giant Flywing sambil klik Auto Attack. Ya, seperti gini tuh. Bayang ya. Jadi kalian lihat aja di sini ada nggak nama MVP-nya. Kalau nggak ada ya udah next Flywing dan seterusnya gitu. Ya. Terus gue flywing terus. Memang di sini nggak tahu kenapa agak lama ya seperti yang gue bilang tadi. Gue belum tentu dapat cepet kok gitu. Nah kalian lihat di sini ya. Setelah gue tele, akhirnya gue nemu nih nama si Mistress. Ya setelah nemu nama si Mistress, kalian perhatiin ke priestnya apa yang gue lakuin. Ini kalian lihat priestnya tuh, tahu ya? Udah lihat ya tadi ya, kelihatan. Gue mundurin nih sekali lagi. Ini gue mundurin ya sekali lagi guys ya. Waktu ketemu sama si Mistress, waktu gue lari untuk ngedeketin untuk finger offensive, yang gue lakukan adalah gue switch ke priest, terus gue Kyrie Elation. Untuk apa Kyrie Elation? Kalian yang tukang MVP-an pastinya tahu Kyrie Elation itu punya rune, yaitu Kyrie Speeding Up ya, bisa ada 3 rune. Kalau kalian naikin level 3 itu increase movement speed 6% kalau gua nggak salah selama 3 detik selama Kyrie. Percepatan semacam itu yang gue pakai untuk mempercepat lagi ketemu MVP. Setelah gue lihat kalau gue larinya lambat, terus gue ketemunya Knet, mungkin gue nggak jadi MVP. Di sini memang kebetulan gue nggak ketemu lawan nih. Jadi ya gue nggak ketemu lawan ya, jalan lambat juga MVP. Cuman waktu banyak lawan, menurut gue efek-efek pendek, efek-efek kecil semacam ini yang perluin. Oke. Nah terus ini cuplikan waktu gue nyari MVP Reoni ya. Ini ya gue masih nyari ya lawannya, lawan Reoni. Kalian lihat
Gue pundurin lagi ya. Gue klik auto attack, flywingnya dipencet terus sampai gue ketemu Preoninya. Begitu ketemu Preoninya kalian lihat Priest ya. Kyrie Allison lihat gak? Ya. Walaupun cuman jaraknya cuman segini, ini deket. Memang gue, jadi gue cuman auto attack terus gue langsung ganti ke Priest. Gue nggak tahu lawan gue tuh sedekat atau sejauh apa gitu. Gue nggak tahu, tapi gue selalu pakai Kyrie. Memang nyepetinnya cuman, orang bilang kali, alah itu cuma setengah detik, cuma 0,3 detik atau intinya di bawah 1 detik gitu. Nah, cuman gue rasa sepersekian detik itu yang jadi percepatan gue gitu. Ya jadi di 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 sisi lain ya karakter kalian harus cukup jago juga untuk membunuh secepat mungkin. Tapi kalau kalian bunuhnya cepat tapi jalannya lambat, yang ketemunya orang lain, balik lagi ya, yang MVP orang lain gitu guys. Ya. Nah guys, sekarang ini gue ada satu klip video lagi waktu gue tadi kan ngelawan monster yang bisa dibilang gampang ya, Preoni sama Mistris. Nah gimana kalau gue lawan monster yang gede? Di sini gue lagi mau ngelawan uh, Stormy Knight, oke? Kalian bisa lihat di sini ya. Nanti gue kasih lihat. Nah ini ternyata si slave gue tertinggal. Gue datangin. Kalian lihat ya di sini gue agak telat waktu ada Stormy. Gue ya biasalah gue rebuff dulu Lord Aura, Kyrie, Assumption dan segala macam. Nah kalian bisa lihat di sini waktu bosnya spawn. Gue tuh selalu ngelakuin ya karena ini berhubung ini telat ya. Tapi kalau gue nggak telat sebetulnya gue selalu ngelakuin hal ini nih. Gue sambil pause ya. Gue ketik di Word atau dimanapun lah kalian bisa ketik memo ya, kalau kalian jobnya surah ya. Kalau bukan surah, live priest kalian bisa melakukan hal itu. Nah karena guanya yang surah ya gue ketik slash memo terus gue tutup, nggak gue send, nggak gue enter. Nah di sini memang gue kebetulan ketemu Stormy-nya cepet ya. Ketemu Stormy-nya cepet, gue 3 kali tele ketemu Stormy. Nah di sini yang gue lakukan kalian bisa lihat ya. Ini gimana cara nge-slow mo ya supaya nggak terlalu cepet playnya. Oh ya, ini guys ya, gua slow motion. Ya, jadi gua slash memo terus tapi nggak gua send ya. Jadi supaya nggak ke save di sini. Terus di sini gua uh, cari MVP-nya, gua 3 kali tele, gua bertemu MVP-nya. Nah, setelah ketemu, gua klik biasa ya buat langsung nyamperin. Di situ gua buka chat terus gua send supaya gua ke save posisinya di sini. Dan gue magnum break sebelum gue tutup ya, karena magnum break itu ada jeda untuk ya nggak langsung maju untuk mukul gitu intinya. Nah terus gue finger offensive, terus gue ke trigger legsnya, terus gue ke trigger Eternanya, terus gue Asura. Nah setelah itu gue tinggal nunggu gue bisa pakai skill Waportal. Nah setelah bisa pakai skill Waportal gue tele lagi Waportal udah balik di sini, karena tadi gue udah save sambil jalan ya kalau kalian lihat ya tadi ya. Nah terus gue tinggal ya karena darahnya udah sekarat ya gue tinggal hit 1 kali lagi gitu. Nah dari situ gue dapat MVP. Ya memang di sini, wah itu mah bang carnya udah dewa. Memang sih, cuman car dewa pun waktu pertama kali gue coba-coba ya loh, waktu lawan Stormy percaya atau nggak susah loh lawannya. Kalian cobainnya pakai car sultan, nggak tahu kalau kalian punya pengalaman gitu ya. Cobain pakai car sultan, cobain bunuh Stormy Pesura gitu. Gak segampang itu kok, maksudnya kalian harus punya teknik juga gitu, nggak segampang yang kayak oke sekali Asura mati gitu. Kalau sesultan itu 1 hit mati ya 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 gampang banget. Cuman kalau gua kan ini masih perlu 2 hit gitu ya. Gimana caranya supaya Stormy-nya nggak trigger yang kedua? Gimana caranya waktu Stormy double-nya keluar kalian bisa tetap bunuh Stormy-nya dengan cepat gitu? Karena Stormy itu rese banget pas belah 2. Makanya gua kasih contoh klip ini sebagai uh, sebagai contoh gitu buat kalian. Oke guys, nah sekarang kita lanjut ya ke topik berikutnya adalah channel sepi rame. Maksudnya bukan sepi rame sih, maksudnya lawannya sepi atau lawannya rame. Sepi itu maksudnya gini loh, lawannya 1 orang tapi dia 1 layar ngelawan MVP. Mending lawan yang begitu atau lawan yang nah biasanya yang 1 layar gitu biasanya Sultan atau misalnya caranya memang udah overpower atau udah jago lah ya. Atau kalian mending lawan yang rame, banyak orang ganti-ganti namanya di MVP, cuman gak terlalu jago. Ya itu juga kan jadi perdebatan atau jadi diskusi gitu, bahan diskusi ya. Nah ini pengalaman gue MVP itu udah lama banget. Pengalaman gue MVP-an adalah mending kalian lawan channel sepi, lawan Sultan gitu. Karena ya kalau kalian sudah memenuhi syarat mutlak tadi yang pertama bahwa cara kalian juga sudah tentunya sudah mumpuni untuk MVP. Kalau kalian lawan Sultan itu kalian lawannya cuma 1.
Ya, kalau dia ketemu duluan ya wajar dia MVP. Kalau kalian ketemu duluan mungkin kalian bisa MVP. Maksudnya perbandingannya adalah 50. Ya karena dia lebih cepat, anggaplah perbandingannya 70-30, tapi tetap lawannya cuma satu. Baik nggak? Tapi kalau kalian lawan yang rame, kali tele 4 tim misalnya, walaupun nggak jago gitu ya, dan sekalian itu udah 25% dari flywingnya doang loh. Karena sekali tele 4 party kebayang gak sih? Sama kalian 5 berarti chance kalian cuma 20%. Kecepatan mereka nemu pun dibanding kalian ya kecil gitu. Itu juga salah satu faktor. Oke. Itu tentang channel sepi dan rame. Terus tentang tadi setting flywing ya, gue harap udah cukup jelas kenapa gue setting di sana, cara gue mencari lawan. Terus gue mau bahas juga tentang uh, ini juga hal-hal simpel. Jadi yang gue bahas sebetulnya hal-hal menurut gue sih simpel banget ya. Contohnya adalah setelah bunuh, yang banyak orang lakuin adalah nungguin dropan masuk semua, habis itu baru tele. Kalau jedanya panjang, misalnya jeda dari bos yang sekarang ke yang berikutnya beda 2 menit, beda 3 menit, ya mungkin kalian nggak apa-apa kayak gitu. Tapi gimana kalau sama-sama di sini appear, di sana udah appear gitu. Dan penting dodonya, satu misteri, satu preoni. Atau beda cuma setengah menit atau berapa lama. Yang gue lakuin adalah gini guys, itu tergantung dari banyaknya party kalian. Kalau kalian solo ya mau nggak mau kalian tungguin sekitar berapa detik baru kalian tele. Tapi kalau misalnya kalian berdua setelah bunuh Preoni gitu ya misalnya, atau bunuh Mistris, 2 detik aja abis bunuh Preoni kalian langsung batuing lah. Kalau kalian ya itu harus cobain sendiri sih ya. Ya pengalaman gue itu cukup pas-pasan sama kalian pas tele barangnya udah masuk semua gitu. Nah kalau kalian bertiga abis bunuh boleh langsung batuing. Kalian bisa testing di situ. Tapi itu pun tergantung MVP-nya. Ada MVP yang banyak ngedrop barang, yang bahkan kalau kalian sendirian itu barangnya pasti hilang ke karakter orang lain. Contoh, pasti hilang nih ya, kita ngomong pasti hilang kalau kalian solo. Stormy sama Gam, kalian tukang MVP pasti ngalamin lah, barangnya pasti hilang. Gue sering banget MVP Stormy tapi tidak dapat Ice Powder, sering banget. Kalau Equip pasti masuk, kalau Blueprint pasti masuk, tapi kalau rare material mungkin hilang. Ya, itu banyak pengalaman Stormy sama Gam karena dropannya banyak banget. Yang kedua lumayan banyak adalah Okiro dan Oklot. Kalau kalian sendirian mungkin hilang, ya. Nah kalau yang kayak gitu ya ya kalian lihat aja sebanyak apa barangnya, semakin banyak party kalian ya kalian nggak usah nunggu terlalu. Ngapain bahas kayak gituan, kayak nggak penting banget ya setelah MVP tele. Ya itu yang gue samain sama seperti Kyrie guys, yang gue lakuin itu cuma nggak nambah cepat 5 detik mungkin, cuma nambah 1 detik atau 2 detik, tapi percepatan seperti itu yang bikin gue menang gue rasa. Baik ya, oke gue lanjut ya, next topik. Setelah tele ini terus ada yang waktunya tadi berkaitan dengan waktu mepet habis telenya cepet, kalian bisa lakuin ini dengan slave freeze. Jadi nggak cuma nge-carry cepet, tapi kalian memo ke tempat berikutnya. Gua nggak tahu orang lain ngelakuin itu nggak, cuman ini banyak dilakuin sama lawan-lawan gua juga. Jadi kalau waktunya mepet, daripada kalian balik butterfly wing terus tele lagi ke tempat tujuan, freeze-nya udah memo di tempat tujuan berikutnya ya. Itu juga mempercepat. Tadi tentang spot MVP juga udah dibahas ya. Intinya side-nya kalian positioningnya side-nya yang paling jauh gitu ya, paling kalian paling luas lah untuk lihat. Nah mengenai spot tunggu MVP juga gua suka dengan tempat yang baru kita tiba ke map tersebut, dekat-dekat sana gitu. Baik nggak? Yang gua contohin ya. Maksud gua gini loh. Gue takutnya nanti ada yang kurang ngeh. Eh, Kadang gue juga agak bingung untuk nyampeinnya. Cuman gue kasih contoh salah satu MVP aja. Apa ya? Geffen ada apa sih? Oh ini Doppel. Ya contohnya ada Doppel nih. Ini kan begitu nyampe tempat Geffen Dungeon di sini ya. Nah gue nggak diam di sana juga. Tapi gue sedikit lebih maju. Oke, kayak gini. Nah di spot gue berdiri ini, gue bisa ngelihat di belakang gue di sini-sini ini kelihatan, sampai depan sini kelihatan. Ya. Kenapa gue diam di sini kalau gitu? Nggak di sini. Ini jelas lebih gede. Betul. Ini jelas lebih gede. Kenapa nggak diam di sini? Kalau gue pikirannya satu guys kayak gini. Logiknya banyak orang yang ngelakuin hal yang sama, dia bakal diem di sini. Kalian pasti sering lihat kan orang diemnya kalau di dopol di sini. Nah kalau kalian posisinya di sini, dopolnya spawn adanya di sini di tempat kita berada, kalian pasti nggak akan dapat MVP, pasti. Kenapa? Ya karena banyak yang nungguin di tempat spot itu. Beda cerita kalau sekarang kalian pada diemnya di sini, spawn dopolnya di sini, ya kalian tele-tele mungkin kalian nemu gitu. Karena nggak ditungguin spawnnya gitu. Baik nggak? Makanya gue lebih suka spot tahun pertamanya, tapi nggak semua juga gitu. Semua juga contoh lain ya, gue kasih contoh mana ya, monster gede ya,
Detar deh, kalau Detar ya. Ya nanti kalian explore sendiri ya tentang hal itu. Gua nggak bilang gua paling bener untuk, cuman gua suka seperti. Oke. Ini contohnya kalau Detar. Ini kan tadi spawn di sini. Rata-rata orang pasti nungguin di sini nih. Ya. Kalau gua lebih suka di sini. Nih, agak ke sini. Kenapa? Gue bisa lihat site yang di sini karena Detarnya suka nyumput. Kalau Detarnya nyumput suka lama nyarinya. Gua ini gue kelihatan, tengah pun masih kelihatan. Kalau gue pikirnya gitu. Seandainya spawn Detar di sini, kan kita spawn di sini nih. Begitu tiba outskirt ya, kita spawn di sini. Kalau orang-orang yang dari sini bisa ngelihat, ya kita juga bisa lihat gitu. Maksudnya eh, ya bisa bersaing lah gitu. Nggak akan langsung keburu mati gitu. Bayang ya, itu maksud gue ya. Oke, kita lanjut. eh Apalagi ya, gue lanjut sekarang. Ini juga hal basic yang gue banyak discuss juga sama anak-anak, sama teman-teman di Discord ya, teman-teman gue MVP-an, yaitu gimana caranya biar MVP-nya nggak tele ya. Jadi kalian suka ngalamin pasti lawan MVP, ya dia pasti tele abis karena gebuk. Oke, gini guys, contoh aja ya, kalau gue Mecha itu kan pakai skillnya Knuckle Boost untuk nyerang. Knuckle Boost tuh punya jarak, anggaplah Santa Claus ini MVP nih guys, anggap Santa Claus ini MVP ya, gue ngalangin ya. Nah, Knuckle Boost itu bisa nembak dari sini ke Santa Claus. Ini bisa nyampe, guys, range-nya segini. Cuman yang gue lakuin, kalau gue ketemu MVP-nya, kayaknya gue di sini nih. Oh, kelihatan Santa Claus ada di sana MVP-nya. Yang gue lakuin adalah gue deketin di sini, di spot tembak. Gue nggak bakal langsung tembak. Gue bakal tetap side slide ya satu kali. Intinya adalah gue mendekat ke dekat si MVP-nya, baru gue hit. Kalau tidak ada lawan, kalau ada lawan, ya kalian tinggal nimbrung pukul supaya cari first hit atau langsung ngasilin damage lah, intinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada lawan, kalian deketin dulu. Kira-kira jaraknya segini nih. Gua puterin nih si Santa Claus, kira-kira segini jaraknya, kebayang nggak? Ya. Nah di jarak ini kalian boleh tembak dia, udah boleh mukul. MVP-nya nggak bakalan tele. Penting atau nggak kayak gini? Ini kayak hal, alah ini basic apa sih? Konten video tentang kayak gini. Jangan salah guys, kalau kalian tele terus ketemunya orang lain itu sama dengan tidak MVP. Ya. Jadi menurut gua ini ya ini masalah kecil cuman penting gitu. Oke, kita lanjut. Masalah berikutnya adalah ini kan kalau tadi gaya MVP gue gini ya. Ya, kalian dengar di mic-nya, sorry. Mouse-nya dan keyboard-nya gue spam ini pakai keyboard, dan autonya gue pakai mouse ya. Kalian dengar nih suaranya, kedengarannya. Gue nyari seperti ini, guys. Nah, gimana kalau misalnya lagi MVP? Gue contohin lah ya, kayak ketemu MVP. MVP-nya si Santa Claus ya. Jadi gue bakal coba tele terus sampai dekat. Nah, di sini udah kelihatan nih si Santa Claus. Tapi misalnya kalian kepencet, guys. Ini kalian dengar ya. Eh gua nggak bakal pakai keyboard ini di tangan kiri gua. Jadi gua nggak pakai keyboard, gua bakal klik pakai tangan kiri. Kedengeran ini kliknya ya. Setiap gua tele, oke? Nah, gua bakal kasih tahu gimana kalau kepencet tapi udah kelihatan. Misalnya di sini MVP-nya udah kepencet kayak gini. Tuh, bisa nggak tele. Ya ini juga balik lagi, ini hal kecil banget yang gimana caranya ngebatalin flywing. Gampang caranya, guys. Kalau kalian pencet seperti ini langsung kalian lepas mouse-nya pasti tele. Tapi kalau kepalang kepencet, tekan aja, biarin setengah detik, lepas, itu nggak jadi tele nih ya, sekali lagi tuh. Tapi kalau kalian klik langsung lepas, dia pasti tele. Baik nggak? Itu juga hal kecil. Kenapa kalau aduh tadi bosnya di mana, itu sering banget perkataan kayak gitu. Aduh, eh gua kelewat tadi, nggak kelihatan di map dan segala macam. Itu juga menentukan MVP atau enggak. Nah kalau gue udah jarang banget eh di MVP-nya karena itu ya bisa di cancel sebetulnya. Ya itu juga hal-hal kecil yang ya penting. Oke, jadi balik lagi ya. Kayaknya trik-trik tentang MVP-annya kalau gue sih begitu ya. Itu gaya main gue. Nah balik lagi sekarang ke poin yang mau gue tekenin di awal adalah yang tadi gue omongin di awal adalah bahwa belum tentu kalian kalah itu karena lawannya segala macam. Mungkin lawannya ya kayak begini. Ya menurut gue bukan cheater ya. Menurut gue hal-hal seperti ini mempercepat gue dapat MVP. Jadi cepat banget gimana ya? Speed membunuh gue itu cepat gitu, dan gue rasa cukup efisien gitu untuk melawan MVP gitu. Jadi ada caranya masing-masing. Nah, oke, tadi gue udah bahas ya tentang cari solusinya untuk ngelawan, dan gue yakin ya setelah kalian nonton video ini pun pasti ada yang bakalan langsung dalam hati entah mau komen entah apa, ah lu mah bang
Lu kan bukannya 3 tab, gua mainnya di HP atau gua mainnya di komputer, cuman gua nggak kuat buka 3 layar atau buka 3 car, gua nggak bisa. Balik lagi ya guys, seperti yang gue bilang tadi, find solution ya, cari solusi bukan bikin alasan, bukan make excuses ya. Jadi kalian jangan beralasan terus. Itu sih betul-betul yang gue pengen tanamin ke kalian di video ini ya. Jadi cari solusinya ya. Kalau kalian nggak bisa buka 3 car ya, pikir pasti ada caranya gitu. Sama seperti tadi gaya MVP itu nggak ada yang ngajarin gue guys. Tapi di saat gue ketemu lawan Stormy Net, gue ngalamin, oh gini ya kendalanya begini ya. Solusinya gimana nih supaya cepet ya? Apakah gue harus tele-telean atau gimana? Ya akhirnya begitu cara gue MVP. Ya itu bukan diajarin orang, itu pengalaman gitu. Ya, oke. Nah paling sekian aja untuk video kali ini guys. Gue harap video ini membantu untuk kalian buat nanti MVP-an. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu gue dengan like, comment, dan share video ini, dan juga untuk subscribe channel Flix. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you on the next videos. Bye-bye. Oh ya, ini sedikit tambahan buat kalian yang nonton sampai akhir video. Apakah kalian tahu bahwa tanpa dapat lasit dan tanpa damage output top pun kalian mungkin untuk dapat MVP, dan itu ada caranya.